Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Semua pengurus PBNU yang saya hormati, semua habaib, semua ulama yang saya hormati, wabil khusus Kiai Haji Abdul Manan, Ketua Lembaga Dakwah PBNU, yang meskipun mondoknya hanya 3 bulan ini sebetulnya problem, sehingga saya kesini ini sebetulnya tidak pernah merasa ibadah. Ini bukan dakwah, ini show dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu ya orang-orang di kampung nggak bisa ngaji, diajarin ngaji. Seperti saya di Jogja, di Rembang. Kalau ini show dakwah. Dan ini ada agak kesalahan karena mondoknya hanya 3 bulan. Jadi tidak bisa bedakan mana dakwah, mana show dakwah. Ini jelas show itu. Mungkin yang benar-benar dakwah yang sekarang sedang bikin masjid di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, atau saudara-saudara kita yang di Korea. Saya kemarin di Korea, itu dakwah betul. Kalau ini agak-agak tontonan. Ya tapi masih bagus lah, melihat wajahnya habib ulama itu ibadah. Tapi begini ya, yang jelas saya berharap sekali, saya diundang sekali ini saja, jangan diulang. Karena mencintai ulama itu baik, tapi ngatur ulama itu dosa. Ini jadi ini harus dicatat. Jadi Imam Malik itu kalau diundang tuh marah, meskipun yang undang itu seorang raja zaman itu, Harun ar-Rasyid. Beliau minta supaya Imam Malik baca Muwatta di istana untuk anak-anaknya, padahal seorang presiden mau ngajari anak-anaknya. Imam Malik marah, masyhur itu, al ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu disowani, ora kok ilmu yang sowan. Di mana-mana timba itu ke sumur apa sumur yang ketimba? Timba ke sumur. Ini agak kecelakaan. Pakai air pam. air pam katanya. Sudah banyak air. Sehingga saya kata orang banyak itu di SK-kan PBNU, tapi itu tidak pernah saya pikir. Karena saya melakukan kebaikan itu sebelum dapat SK. Saya ngajar sebelum dapat SK, saya dakwah di mana-mana sebelum dapat apa? SK. SK saya langsung minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau PBNU niatnya ikrar bahwa orang yang sudah manfaat diangkat, itu saya terima. Tapi kalau merasa ngangkat saya, tak lawan di pengadilan. Karena saya sudah jadi kiai sebelum diangkat PBNU. Ya ini saksikan ya para muhibin saya. Jadi kalau SK itu ikrar, ngakui kalau Gus Bak manfaat, saya terima. Kan hanya ikrar saja, apa? Tapi kalau merasa ngangkat dari bawah ke atas, itu tak lawan sampai apa? Pengadilan, sampai di akhirat. Tersangkanya ya yang sedang jabat sekarang itu. Tapi saya yakin enggak, Kiai Miftahul Ahyar itu orang alim, karena alumni Sidogiri dan menantunya Syekh Duki. Di antara gurunya itu pernah mbah mertua saya, karena istri saya orang Sidogiri. Beliau juga besanan sama keluarga Lasem, saya ini Dzurriyyah Lasem. Pak Said Akil juga orang alim, mbah-mbahnya juga orang alim. Baru kemarin nyocokkan nasab sama saya. Buyut-buyutnya beliau itu adik buyut saya, pernah cocokkan sama saya. Gus, saya sama saya tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya gitu. Tapi saya tetap hormat sama beliau karena ya pernah sepuh umurnya setidaknya. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashahul Ibad separuh. Saya ngaji di Sidogiri Itkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul, tapi sarahnya yang Thariqatul Usul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan. Ini masalah. Masalah. Nggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin laduni ya.
Jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? Lah dunia. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokoknya ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus nggak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya. Saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang Delalah Muyassar. Ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:15 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul mazhab beliau karena al arwah junudun apa? Mujannada. Begini, saya sering dingendikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dicatat. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini, siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Said Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Bisa saja yang mondok 3 bulan rois PB NU. Sementara yang mondok lama kadang KRT. Tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang KRT ini PBNU di akhirat. Karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin NU di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang. Karena saya sudah kiai sebelum diangkat. Makanya saya ulang-ulang, kalau pengangkatan itu niatnya ikrar, saya terima. Tapi kalau niatnya ngangkat, tak gugat di pengadilan. Ini tidak guyon, ini betulan itu. Ya, tapi ini hanya guyon saja. Nah, ini penting saya utarakan teori ngaji ya. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau. Karena beliau selain alim allamah, muridnya Habib Salim, juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf di Jeddah. Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai. Ini saya baca teks Arabnya kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang nggak setuju pemaknanya bisa gugat, tapi tak jamin kalah karena saya paham betul teksnya maknanya seperti itu. Logikanya tadi ya,
ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada Qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujja wajhuh masyhur wa kusirat ruba, yaitu Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan bejo kalau orang Jawa, nggak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas, tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimbenihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Nah ini supaya khas. Ini khasnya orang mondok 10 tahun nih. Jadi ini tak baca ini. Nah, biar jelas ini nanti tagnya persis ya, tidak saya rubah. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar. Nabi itu orang yang sadar ya, sampai ini termasuk orang yang sadar. Limardoti Robbi, menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca tagnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya rubah, tidak saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha an nuwattina qulubana ala annana khodamatu ahli hadal qaul wa yattali Allah min qulubina annana na'taqidu imkaniyata ayyasfa'a fi ahadina yaumal qiyamati man huwal ana kafirun yuslimu faya'lu sya'nu indal haqqi fayakunu sababan li kholasika fil qiyamah yumkinu dzalik. Jadi kita para dai, para kiai itu adalah khodamatu hadal kaun. Kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafaati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak syafaat. Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, nggak pernah yang ngisi ngaji. Itu artinya nggak ada perkembangan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi, karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan. Pantes saja semulang Gus Bahak sampean sing ngaji. Sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji sampean yang mulang, itu bagus itu. Meskipun itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan. Ini dawuhnya Said Umar ya. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu, yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisoi orang yang menengahi lah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam, Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk Islam.
Itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu tidak tegas